Ya, harga pasar Tom Haye bikin media Malaysia terkejut disandingkan dengan pemain termahal GDT. Dan informasi bola selanjutnya, bayangkan timnas Indonesia nyanyi lagu kebangsaan di GBK, Bomber Vietnam, jantung saya berdebar ucapnya. Dan yang terakhir, respon mengejutkan Sinteyong saat timnas Indonesia disebut banyak diperkuat pemain Belanda oleh bek timnas Vietnam. Simak selengkapnya di sini hanya bersama saya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, hadirnya gelandang keturunan Indonesia Belanda Tom Haye yang menjadi pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia turut menggegerkan media asal Malaysia. Tom bahkan langsung dibanding-bandingkan dengan pemain bintang setempat. Belakangan ini proses naturalisasi yang dijalani oleh Tom Haye yang dilakukan bersama dengan Ragnar Oratmangun memang menyedot perhatian berbagai pihak. Tidak hanya publik dalam negeri tapi juga media asing. Salah satu media yang memberikan perhatian khusus terhadap sosok Tom Haye adalah makanbola.com. Ya, media asal negeri jiran ini cukup terkejut dengan harga pasar pemain asal Heerenveen SC ini. Bahkan harga pasar yang dimiliki Tom Haye sampai dibanding-bandingkan dengan pemain bintang baru yang bergabung bersama klub raksasa Liga Super Malaysia Johor Darul Ta'zim bernama Jalil Elias. Nilai bintang baru Indonesia Tom Haye kini setara dengan nilai pemain bintang yang baru saja direkrut oleh klub raksasa Malaysia Johor Darul Ta'zim yakni Jalil Elias. Bunyi pembuka tulisan Makan Bola. Ya, harga pasar yang dimiliki pemain berusia 29 tahun ini memang masuk dalam kategori mahal. Hal ini terhitung wajar karena Tom tengah berkarir bersama klub kasta tertinggi di Liga Belanda. Ya, saat ini menurut data yang disajikan Transfer Market, Tom Haye memang dibanderol dengan nilai pasar mencapai 3 juta euro. Kalau dikonversi ke rupiah, nilainya setara dengan 52,14 miliar rupiah. Ya, hal ini sekaligus menjadikan Tom sebagai pemain paling mahal dalam skuad timnas Indonesia, melampaui Sandy Wallace, Jay Itzes dan juga Jordi Amat. Dan kalau ditinjau, harga Tom sama dengan nilai pemain tengah GDT yaitu Jalil Elias. Pemain asal Argentina ini juga kini memegang status sebagai pemain paling mahal di Liga Super Malaysia. Lanjut makan bola. Dan sebagai informasi, Jalil Elias memang juga punya nilai pasar yang termasuk dalam kategori fantastis. Sebab nilai pasar pemain kelahiran Argentina yang sudah berpaspor Suriah itu kini mencapai harga 3 juta euro. Maka dengan angka semahal ini, Jalil Elias menjadi pemain asing yang nilai pasarnya paling mahal di Liga Super Malaysia, melampaui pemain-pemain bintang lainnya seperti Bergson Da Silva sampai Jordi Amat. Dan di informasi bola selanjutnya, pelatih tim nasional Indonesia Sinteyong memberikan respon mengejutkan terkait ucapan bek Vietnam Do Duiman yang menyebut skuad Garuda banyak diperkuat oleh pemain Belanda. Menurut Sinteyong, ia pun melihat ada banyak pemain naturalisasi yang mengisi skuad Vietnam. Untuk menghadapi Vietnam, timnas Indonesia baru saja menaturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choaon, sementara Tom Haye dan Ragnar Oratmangun masih dalam proses naturalisasi dan kemungkinan baru bisa perkuat Garuda saat bertandang ke Vietnam. Jadi total ada 18 pemain naturalisasi yang kemungkinan turun di laga timnas Indonesia versus Vietnam kalau bermain di S2 GBK. Kedelapan pemain itu adalah Ivar Jenner, Jay Itzes, Jordi Amat, Justin Hammer, McLeod, Nathan Choaon, Rafael Struijk dan juga Sandy Wallace. Melihat itu semua, Do Duiman pun mengejek timnas Indonesia. Back Golden Star Warriors ini mengaku bingung ia akan melawan tim Belanda atau tim Indonesia karena banyak pemain berdarah Belanda yang kini juga memperkuat Garuda berkat program naturalisasi. Ya, seolah menanggapi sindiran Do Duiman, Sinteyong pun ikut membahas Vietnam. Dalam sebuah video wawancara yang diupload Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Instagram pribadinya, Sinteyong ditanyai prediksi skor timnas Indonesia versus Vietnam. Sebelum menjawab, Sinteyong mengungkapkan ada beberapa pemain naturalisasi di skuad Vietnam dan hal ini menurutnya sangat baik, sehingga baginya laga nanti akan sangat sulit diprediksi siapa yang akan menang. Tapi tentunya ia akan berusaha sebaik mungkin agar timnas Indonesia yang akan menjadi pemenangnya. Saya menyadari ada beberapa pemain naturalisasi di Vietnam ya. Menurut saya itu perubahan yang baik. Sepengalaman saya selama melatih akan sangat sulit untuk memprediksi skornya, kata Sinteyong. Ya, meskipun begitu, nyatanya dalam skuad Vietnam di Piala Asia kemarin hanya ada satu pemain naturalisasi yakni Philip Nguyen. Pemain berdarah Ceko Vietnam ini bermain sebagai kiper di timnas Vietnam. Sebanyak 33 pemain timnas Vietnam tengah menjalani TC yang dimulai sejak 12 Maret lalu. Adapun TC tersebut digelar sebagai persiapan menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Salah satu pemain yang turut dipanggil untuk mengikuti TC adalah Nguyen Thian Linh. Thian Linh merupakan momok bagi timnas Indonesia dalam laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022 silam. Ia adalah sosok yang mengubur harapan Indonesia lolos ke final setelah mencetak 2 gol dalam laga tersebut. Sebelumnya, bomber berusia 26 tahun ini harus absen di Piala Asia kemarin karena mengalami cedera. Kini dia sudah pulih dari cederanya dan berada dalam performa terbaik bersama klubnya BKMX Bintang. Sejauh musim ini, Thian Linh sudah mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 13 laga di Liga Vietnam. Dan setelah kembali bergabung ke tim nasional, ia mengaku akan berusaha menjaga performa terbaiknya. Saya berusaha meningkatkan diri untuk bersaing dengan baik dalam waktu dekat. Bagi saya, sepak bola adalah gairah dan juga kehidupan. Ya, saya selalu berpikir saya harus bekerja keras setiap hari dan mengasah kemampuan saya, baik dalam latihan ataupun kompetisi. Dan ketika saya bekerja dengan segenap hasrat saya pikir semuanya akan mudah, kata Thian Linh. Lebih lanjut, pemilik 55 caps dan 18 gol bersama Vietnam ini mengaku sudah siap secara mental untuk menghadapi Indonesia, termasuk menghadapi tekanan 80.000 supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret nanti. Setelah setahun penuh kesulitan, saya banyak memikirkan tentang gaya bermain tidak hanya di Bintang tetapi juga tim nasional. Saat ini saya punya kepercayaan diri dan perasaan terbaik terhadap bola. 2 pertandingan berikutnya penting tapi juga sangat sulit, namun saya siap secara mental. Kami akan memberikan banyak kejutan bagi tim Indonesia. Ya, mudah-mudahan tujuan saya dan seluruh tim bisa tercapai. Jika penonton Stadion Gelora Bung Karno bisa terisi, itu harusnya 2 kali lipat dibandingkan dengan Stadion Nasional Midin ya. Ini memang menjadi tantangan yang besar bagi kami saat bertanding melawan tim menyebalkan yang juga punya basis penggemar yang kuat. Memikirkan mereka menyanyikan lagu kebangsaan saja membuat jantung saya berdebar kencang karena kegembiraan. Tapi meski begitu ya, kami siap secara mental untuk mengatasinya, kata Thian Linh. Ya, setelah bertandang ke Jakarta, Vietnam akan mendapat giliran menjamu Indonesia di Hanoi pada 26 Maret mendatang. Kendati begitu, Ketua Umum PSSI menyerahkan pihaknya bersama Sinteyong belum akan menambah pemain naturalisasi usai gelombang awal tahun selesai. Saya belum bicara mengenai penambahan pemain naturalisasi ya, karena kan kita juga masih fokus menyelesaikan proses naturalisasi yang hari ini saja. Ini juga percepatannya sudah luar biasa loh. Jadi terima kasih kepada Bapak Presiden, terus Ibu Puan selaku pimpinan DPR, Komisi 3, Komisi 10 yang juga sudah membantu melakukan percepatan. Jadi saya belum melihat rencana penambahan naturalisasi, kata Erick Thohir. Ya, adapun untuk saat ini, Erick Thohir mengklaim tim pelatih bakal lebih dulu mencoba komposisi pemain serta menghitung ketersediaan pegawai yang ada. PSSI baru akan kembali melakukan naturalisasi kalau skuad timnas Indonesia dirasa masih belum cukup. Sekedar informasi, sejumlah pemain naturalisasi berpotensi debut saat timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes dan Nathan Choaon menjadi 2 nama pertama yang bisa dimainkan oleh Sinteyong pada 21 Maret 2024. Adapun Tom dan juga Rainer harus lebih dulu bersabar karena keduanya belum mengantongi status WNI. Mereka kemungkinan baru bisa tampil di laga kedua pada 26 Maret sementara Martin Paes untuk sementara masih belum dipanggil ke skuad Garuda.